Kita langsung ke acara inti selanjutnya, yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Safwan SHIMH. Kepada Ustadz Safwan SHIMH, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'maih wasyukru lahu ala alaih wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyaih wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil multazimina min atba'ih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah mempertemukan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga tali silaturahim ini atau silaturahim kita pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi sarana kita untuk menjadi lebih baik lagi, saling berbagi manfaat, berbagi informasi, dan semoga Allah menjaga kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan juga para sahabat, keluarga, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Sumiyah. Sebagaimana tema yang sudah tercatat di dalam banner ataupun flyer yang sudah dibagikan, kita akan membahas tentang sebuah tema yang terangkum dalam makna dasar daripada Islam sebagai rahmatan lil alamin. Setidaknya ada 8 makna daripada Islam rahmatan lil alamin yang kami rangkum menjadi kata atau sebuah kata pencerah, yaitu adanya persamaan hak, adanya keempirisan atau kemudahan di dalam pemahaman Islam atau memahami Islam, kemudian bahwasanya Islam di dalam hal kita berbuat terhadap sesama itu tidak mengenal transaksi untung rugi, artinya non transaksional. Kemudian Islam juga harusnya cerdas dan solutif. Islam harus elegan dan penuh dengan perdamaian. Islam juga realistik, juga transparan. Islam menganjurkan adanya anjuran untuk bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Dan yang terakhir adalah seharusnya Islam itu menimbulkan atau menghasilkan sebuah kemaslahatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, persamaan hak di dalam Islam tentunya kita mengenal sejak agama Islam dikenalkan oleh Rasulullah SAW merupakan agama yang membebaskan manusia dari ketertindasan dan nilai-nilai kemanusiaan, juga nilai-nilai keadilan. Dulu terjadi banyak penindasan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebelum datangnya agama Islam. Tentunya Arab pra-Islam kita sudah mendengar zaman jahiliyah dulu bagaimana perbudakan menjadi sistem sosial saat itu, kemudian perdagangan manusia, adanya pelecehan terhadap wanita dan seterusnya, semuanya itu bahkan biasa dilakukan. Dan adanya keturunan yang wanita atau perempuan itu juga dilakukan semacam pembasmian begitu. Ini adalah bentuk-bentuk yang disirnakan oleh agama Islam. Dan tentunya kita tidak merasakan itu. Mungkin ada saat ini, tetapi di masa-masa pra-Islam atau masa-masa jahiliyah, kejadian tersebut sangat menyiksa atau sangat melanggar hak-hak kemanusiaan seseorang. Kaum muslimin, jamaah Sumiyah yang kami hormati, Nabi SAW itu disebut sebagai reformis sejati. Beliau tak hanya berupa pemerintahan, dalam hal peradaban beliau sangat dikenal. Bukan hanya orang Islam, bahkan orang-orang yang di luar Islam menyatakan, bahkan menuliskan di dalam daftar
orang-orang yang berpengaruh, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan memberikan contoh-contoh diskriminasi yang secara nyata dihapus di dalam agama Islam. Ya, yang pertama adanya diskriminasi terhadap diskriminasi gender ya. Bukan berarti masalah gender kita ke yang negatif, tetapi masalah gender ini adalah hak-hak wanita untuk bisa dihargai, dihormati itu dulu belum ada. Tetapi setelah Islam datang, maka dengan adanya Rasulullah SAW dinyatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Dan ini catatan di akhir daripada ayat itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang memiliki paras yang tampan, cantik, memiliki kedudukan yang mulia di antara manusia lain, maksudnya martabatnya atau status sosial, tetapi adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Itu salah satu bentuk daripada diskriminasi wanita dan suku ras dihapuskan oleh agama Islam. Yang ketiga, diskriminasi kaum difabel ya, kaum cacat atau orang yang cacat. Sebelum Islam itu dihinakan, tidak dihargai gitu. Tetapi setelah adanya Islam kita mengenal siapa? Bilal bin Rabah. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum. Bagaimana Rasulullah memberikan tanggung jawab yang begitu besar kepada kedua orang tersebut. Bahkan memiliki Bilal bin Rabah memiliki tempat yang mulia yang di dalam dunia itu Rasulullah sudah bisa diberikan isyarat oleh Allah bahwa Bilal terumpahnya itu sudah ada di surga. Wanita, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalin kana yu'adzinu bilailin, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulu washrabu hatta yu'adzina al ibnu ummi maktumin, fa innahu la yu'adzinu hatta yadlu al fajr. Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu sepertiga malam karena Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum beradzan. Nah, ini karena ia tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar shodiq atau masuk di dalam waktu subuh. Ini dua orang yang secara yang satu adalah seorang budak begitu dulunya, Bilal. Kemudian yang satunya adalah orang yang difabel, orang yang cacat, tidak bisa melihat, tetapi beliau diberikan tempat yang begitu mulia, dihargai oleh Rasulullah, diberikan amanah yang besar. Sehingga ini menjadi keistimewaan Islam menghargai adanya orang yang dalam hal fisik itu terdapat kekurangan. Bahkan Ummi Maktum ini dalam sejarahnya itu diberi amanah menjadi wali kota Madinah sebanyak 13 kali. Selain itu juga membawa bendera perang saat perang melawan kaum Majusi yang ada di Persia. Ini luar biasa. Penghargaan yang diberikan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini tentunya kita akan berpikir kembali, kira-kira kita bersikap yang sama atau tidak terhadap kaum difabel yang ada di sekitar kita. Apakah kita pandangan kita masih tetap mempersamakan mereka, ataukah kita sudah menganggap mereka itu orang yang terkucilkan? Ya, makanya di dalam pelayanan pengadilan, pelayanan dimanapun itu ada fasilitas khusus untuk kaum difabel. Ada diberikan jalan khusus mereka. Nah, ini sebuah penghormatan dan ajaran Islam ini, ajaran dari agama kita untuk menghormati kaum difabel.
kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya, diskriminasi di depan hukum. Ya, dapat kita lihat, ya, di dalam peradilan, tentunya kaidah-kaidah hukum itu harus mempersamakan orang yang berada atau menghadap ke pengadilan untuk mencari keadilan. Saya akan bercerita sedikit mungkin bagi kita mahasiswa syariah atau mahasiswa hukum, dulu pernah mengenal beberapa istilah hukum yang kaidah-kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum yang mungkin menurut kita keren, ya. Menurut kita itu sesuatu yang sangat baru begitu. Misalnya ada istilah ius curiae novit gitu ya. Hakim dianggap mengerti tentang hukum. Ada juga mungkin tentang persamaan pihak di dalam persidangan, equality before the law, ya. Dan berbagai macam istilah itu ternyata kita sebagai orang Islam harusnya tahu bahwa sahabat Umar bin Khattab pernah menuliskan sebuah surat atau semacam risalah yang disebut dengan risalah al-qadha. Kalau di pengadilan agama itu pasti dipasang di dalam dinding untuk dijadikan kaidah di dalam menyidangkan sebuah perkara itu. Ternyata di situ beberapa 1400 tahun yang lalu sekitar itu, ya, Umar bin Khattab sudah menerapkan atau memberikan, ya, kaidah-kaidah hukum. Ya, misalnya dengan yang diriwayatkan oleh Abu Awam al-Basri, ya. Abu Awam al-Basri. Fafham idza udliya ilaika fa innahu la yanfa'u takalluman bihaqqin la nafadzalahu. Fahamilah jika ada perkara yang diajukan kepadamu, sesungguhnya pernyataan tentang suatu kebenaran tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Artinya apa? Sebelum kita memeriksa sesuatu itu kita harus paham dulu, ya. Sebelum kita menerima sebuah pengaduan perkara atau sebuah peristiwa, itu kita harus pahami dulu peristiwanya. Jangan gegabah untuk mengambil sikap, mengambil tindakan tanpa mempelajari dulu. Nah, sekarang kan kita bisa melihat ya di media sosial itu, kalau melihat judul saja begitu, artikel atau berita yang mungkin tidak sama dengan pemikiran kita, itu langsung kita misalnya copy kemudian ditaruh di Facebook kemudian kita komentari. Padahal kita tidak baca konten daripada berita tersebut. Nah, ini perlu kita introspeksi semua agar kita tidak menyesal ketika menulis sesuatu atau menyampaikan sesuatu, karena boleh jadi kita tidak mengetahui pengetahuan tentang itu tetapi kita menyampaikan hal itu. Yang kedua tentang pembuktian itu, ya. Tentang pembuktian itu kan ada, ya, bahwa setiap orang yang mengaku dalam KUHP ini, yang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang mengaku atau mendalilkan sebuah hak maka ia harus membuktikan peristiwanya. Ya, itu ada di dalam kaidah yang diajarkan oleh sahabat Umar ibnu al-Khattab. Al-bayyinatu ala man da'i. Pembuktian itu dibebankan kepada yang mendalilkan haknya. Adapun sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya. Itu sama persis dan bahkan sangat-sangat bahasanya sangat-sangat mudah dipahami dan sangat-sangat mulia istilahnya itu. Satu lagi masalah persamaan, menyamakan kedudukan manusia di dalam majelis, di dalam keputusan, di dalam persidangan, ya, kita samakan antara orang yang satu dengan antara penggugat, tergugat, antara pemohon, termohon, itu semuanya kita samakan. Nggak boleh kita berbicara menyapa satu pihak tetapi tidak menyapa yang lain. Itu dalam ilmu pemeriksaan persidangan sudah melanggar hak seseorang. Karena kita harus adil dalam memeriksa seseorang. Kalau ditanyakan satu, yang satunya, maka yang satunya juga ditanyakan lagi. Seperti itu. Kalau satu diberikan kesempatan untuk membuktikan, yang satunya juga harus diberikan kesempatan untuk membuktikan. Ya. Baik. Yang kedua, ya, Islam adalah agama yang ini, ya,
empiris ya, atau mudah dan juga mudah untuk difahami, mudah untuk dipelajari, seperti itu ya. Ya, kita masuk pada itu empiris, accessible atau mudah diakses begitu ya, difahami. Untuk membuktikan itu kita bisa melihat ya, bisa melihat di sekitar kita ya, di sekitar kita kira-kira perbedaan agama kita dengan agama lain tentunya sangat mencolok ya, sangat mencolok. Banyak orang-orang barat, orang-orang yang punya pengetahuan begitu dari segi duniawi misalnya, pengetahuan yang sifatnya intelektual dan sebagainya, itu justru setelah menemukan tanda-tanda kebesaran Allah melalui peredaran planet dan seterusnya, itu mereka justru masuk Islam. Gitu. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir nanti bisa dilihat di halaman 445 yang diterbitkan Darul Fikr ya. Allah tidak membebani kalian melainkan sebatas kemampuan. Tiada suatu yang dibebankan kepada kalian, kemudian kalian merasa berat atasnya, melainkan Allah sediakan jalan keluarnya. Kalau kita tidak punya keyakinan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ya Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita, tetapi Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan jalan keluar selama kita senantiasa berikhtiar, senantiasa berharap ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Kalaupun jalan keluar itu belum sekarang atau sesuatu yang kita minta itu belum sekarang, bisa jadi ditunda, Allah akan diberikan nanti. Tetapi begitu nikmat apabila kita berjuang untuk meraih sesuatu yang dalam hal ini baik gitu ya, kemudian Allah berikan itu, maka itu nikmatnya luar biasa. Akan kita rasakan sangat luar biasa. Yang ketiga, ya, agama Islam adalah agama non-transaksional. Dalam hal berbuat kebaikan terhadap sesama, wala tamnun tastaktsir. Janganlah engkau memberi karena berharap atau memperoleh yang lebih banyak dari apa yang engkau berikan kepada orang lain, kepada agama misalnya, apalagi gitu ya. Makanya di sini kita dituntut untuk senantiasa ikhlas di dalam berinfak, di dalam berjuang, di dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita dimanapun kalau bekerja kita niatkan dalam rangka ibadah, enak kita rasakan. Kita nikmati pekerjaan itu ya, tidak menjadi beban ya. Ketika hari Senin besok datang ya, insya Allah kita semangat untuk melakukan pekerjaan, bukan aduh gitu ya, mengeluh bagaimana sudah ada tumpukan pekerjaan seperti itu. Kemudian kita cepat aja. Selanjutnya cerdas dan solutif. Nah, ini penting ini ya. Kita pernah mendengar ini, bisa dicari nanti juga kutipan daripada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau pernah menyampaikan ya, ketika seseorang itu beragama ya, hanya secara doktrin ya, memahami agama dan menjalankan agama semata-mata hanya sebagai doktrin, maka terlihat ya orang beragama seperti ini seperti orang yang kurang cerdas gitu. Dalam memahami agama bisa meninggalkan kecerdasan kita. Ayah lagi ngisi ceramah ya. Nanti sana dulu. Tidak bisa meninggalkan usaha kita untuk mencari kebenaran di balik teks ya, di balik apa yang tertulis di dalam sebuah dalil itu. Jangan kita langsung memahami sesuai dengan kemauan kita, tetapi tidak mencari referensi maksud daripada ayat itu seperti apa, bunyinya seperti apa, kemudian tafsirnya seperti apa, dan makna yang terkandung, kemudian apa yang dihasilkan daripada ini, yang diharapkan atau tujuannya itu seperti apa, gitu ya. Sehingga kita tidak selalu hitam putih itu di dalam beragama. Baik, ya, cerdas dan solutif ya. Ini harus beriringan, solutif. Jadi ciri-ciri orang beragama yang cerdas berarti ketika misalnya ini ada musibah seperti ini, itu kadang-kadang orang yang merasa bahwa itu adalah ketentuan Allah, maka fatalistis ya. Artinya tidak, ya itu sudah
Allah punya kehendak dan kita tidak usah berbuat banyak untuk itu gitu ya. Tetapi harusnya gitu ya, harusnya kita sebagai orang beragama yang cerdas, maka kita sadar bahwa Allah menguji COVID-19 ini dengan COVID-19, maka yang kita lakukan adalah membuat kajian, membuat penelitian, membuat cara bagaimana agar kita keluar dari masalah atau pandemi ini. Dengan itu maka kita menjadi manusia yang aktif dan bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Jadi ketika orang beragama secara doktrin atau tekstual saja gitu ya, hanya teks saja, doktrin saja, memahami dan menjalankan agama semata-mata hanya doktrin, maka orang beragama itu menjadi orang yang terlihat tidak cerdas. Nah, itu kita perlu mengenal sedikit ya kaidah di dalam tarjih ya. Jadi Muhammadiyah itu memiliki tiga metode ya di dalam memahami sebuah hukum atau sebuah kejadian itu ya. Metode bayani itu pemikiran yang biasanya khas daripada pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi ya. Itu istilahnya istidlal gitu. Yang burhani ya adalah metode pemikiran khas Arab juga yang menekankan menyandarkan diri pada kekuatan rasio dan akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logis. Dan yang ketiga ini adalah metode irfani, salah satu metode penalaran yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam ya, yang berada di antara bayani dan burhani. Jadi lengkap ini ya, lengkap pemikiran atau metode yang dilakukan oleh tarjih Muhammadiyah. Kita lanjutkan. Makna yang berikutnya sudah PENC ya. Sekarang E lagi. Elegan dan penuh perdamaian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai warga negara kita, sebagai seorang warga negara di negara kita ini ya, kita menyadari bahwa tanah air kita ini adalah konsensus dari sebuah konsensus gitu aja lah ya. Sebuah konsensus. Dan kita sadari bahwa saat itu para pendahulu kita, termasuk dari tokoh-tokoh Muhammadiyah juga memperjuangkan ya 7 frase itu. Tetapi bagaimanapun keputusannya sudah terjadi dan kita harus menerima itu bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Sehingga wajib hukumnya kita membela, melindungi dan membangun negara kita, membangun, melindungi dan juga membela negara kita. Hukumnya fardu ain itu. Ya karena kita di Indonesia gitu. Kemudian negeri ini merupakan proses integrasi keislaman dan keindonesiaan yang positif gitu. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang juga bersinergi dengan kebiasaan agama kita, ajaran agama kita. Itu tidak melanggar aturan agama kita. Kecuali kalau memang hal-hal atau budaya atau kebiasaan itu sudah keluar dari akidah ya, akidah kita, sesuatu yang sudah jelas hukumnya, maka jangan sampai kita melakukan itu. Tetapi kalau masih berupa sesuatu yang berupa hubungan kita tentang sesuatu yang tidak ada nasnya secara jelas, itu bagaimana kita bermuamalah, jual beli yang sifatnya terbaru ini misalnya online dan sebagainya, selama itu memenuhi kaidah-kaidah syar'iyah ya, memenuhi akad-akad syariah, maka meskipun dulu belum terjadi, sekarang ini ada kejadian itu, maka kita berusaha bisa melakukan itu dengan berusaha untuk memegang tetap kaidah-kaidah syariah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya akan memberikan contoh ya. Memberikan contoh beberapa langkah Muhammadiyah yang mungkin sebagian orang menganggap bahwa Muhammadiyah itu hanya organisasi yang melempem begitu ya. Ketika ada sesuatu itu tidak bersikap reaktif dan seterusnya. Tidak mendukung katanya jihad dan sebagainya. Ya, saya akan tunjukkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat fenomenal kemudian bisa menjadi maslahat bagi banyak orang. Bukan hanya sekelompok orang tetapi negara gitu ya. Jadi di dalam Muhammadiyah itu tim hukum daripada pimpinan Sultan Muhammadiyah, tim advokasi itu telah melakukan pengajuan ya
pengajuan untuk peninjauan ulang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Ini tentang sumber daya air. Ya. Ini diajukan dan diputus gitu ya, diputus 18 Februari 2015. Dan statusnya atau apa ya jenis putusannya gitu, itu dikabulkan seluruhnya gitu ya. Nanti bisa dikaji secara khusus ini. Kenapa harus diajukan apa namanya? Kira-kira apa manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita ini? Ini dampaknya sehingga undang-undang tentang pengairan itu sudah dinyatakan tidak berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974. Yang kedua itu ya, berikutnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 itu ya, tentang migas ya, tentang migas ya. Ini dampaknya setelah adanya gugatan ini yang dikabulkan itu sebagian, BP Migas dibubarkan karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi negara kita. Nah, ini yang dikabulkan adalah pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 49. Saya nggak akan bahas secara detail, nanti Bapak Ibu materinya nanti kita akan share dan bisa dibuka nanti apa kira-kira manfaat daripada undang-undang yang sudah dirubah ini. Yang ketiga ini Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 ya. Undang-undang tentang rumah sakit ini ya. Ini berdampak rumah sakit tidak wajib dikelola badan hukum yang bergerak di bidang rumah sakit atau kesehatan. Nah, ini dikabulkan seluruhnya ya, pasal-pasal yang dituntut itu pasal 7, 17, 21, 25, 62, 63 dan seterusnya. Yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas ya, organisasi kemasyarakatan ya. Juga dikabulkan sebagian itu. Luar biasa ini, nggak pernah ditolak ini. Di dalam pasal 8, 16, 17, 18 23, 25, 24, 25, 34, 40, dan 59, ya, huruf A. Dampaknya peran negara untuk membatasi atau mempersulit ruang gerak organisasi kemasyarakatan menjadi berkurang. Dikabulkan sebagian. Itu. Artinya ini berpengaruh besar. Bukan hanya melindungi satu ormas ini ya, tetapi seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Yang makna berikutnya adalah realistik dan transparan. Gitu ya. Sebenarnya Islam rahmatan lil alamin harus realistik ya. Makanya saya ingat karya daripada Pak Profesor Dr. Isomuddin, salah seorang pengajar di kampus UMM itu, punya buku namanya Islam sebagai Produk Realitas gitu ya. Itu bagus ya. Terhadap realitas sosial itu Islam sudah memberikan apa namanya? Solusi gitu ya. Ya, sebelum orang bertanya itu Islam sudah memberikan jawaban sebetulnya. Dan diselingi dengan selain realistis adalah transparan ya. Sebagaimana sikap daripada Rasulullah yang dikenal al-amin. Ya, bahkan dua sifat yang sematkan kepada Rasulullah itu ya, sidik dan juga amanah ya, jujur dan amanah. Jujur dan berkata benar. Amanah juga. Ya, transparan. Ya, sekarang ini kan sudah dituntut ini semua. Sekolah juga harus transparan, ya, peradilan harus transparan. Alhamdulillah kami di satuan kerja kami ini kemarin membangun zona integritas yang membentuk wilayah bebas dari korupsi, itu sudah lolos ya. Yang menilai adalah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu tidak mudah itu. Harus melakukan kampanye anti korupsi, kemudian harus melakukan survei, harus mengumpulkan responden yang begitu banyak, kemudian mereka yang akan langsung ditanyai oleh mereka Kemenpan RB gitu ya, survei kepuasan masyarakatnya dinilai, indeks ke persepsi korupsinya dinilai dan seterusnya, sehingga banyak yang berjatuhan gitu ya. Dari 300 itu hanya 98 untuk di Mahkamah Agung. Hanya 98 yang lolos seluruh Indonesia. Nah ini menjadi motivasi bagi kita semua, itu harus Islam itu harus kita tunjukkan bahwa Islam itu adalah transparan gitu ya. Artinya kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang sifatnya itu kebenaran. Kemudian juga tidak menutupi kebenaran itu dengan kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Berbohonglah begitu. Karena dengan kita berbohong satu kali, maka berikut-berikutnya kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sudah kita lakukan. Yang ketujuh, langsung aja, adalah anjuran adanya tanggung jawab. Ya, di dalam agama kita kan ada ya, kullu nafsim bima kasabat rahina. Sesungguhnya tiap-tiap manusia itu bergantung dengan apa yang dia usahakan.
Selain daripada itu juga semua manusia termasuk kita itu adalah seorang pemimpin ya, dan apa yang kita pimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kulukum ra'in wa kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seterusnya itu. Nah, kita minimal terhadap diri kita sendiri juga adalah seorang pemimpin terhadap anggota badan kita ya. Ya, perilaku kita, ya, keluarga juga begitu. Kita sebagai para keluarga maka kita bertanggung jawab terhadap keluarga. Oleh sebab itu, maka mari senantiasa kita jadikan agama kita ini menjadi pegangan betul ya. Kita tidak menjadi orang yang beranggapan bahwa setelah dari dunia ini tidak akan ada lagi pertanggungjawaban itu, sebagaimana ada beberapa agama yang menganggap atau keyakinan yang menganggap bahwa setelah dunia atau setelah berakhirnya nyawa seseorang itu tidak akan ada pertanggungjawaban. Itu bertolak belakang dengan ajaran agama kita. Tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan justru kita sendiri, masing-masing kita akan menanggung apa yang kita lakukan itu. Kecuali Rasulullah ya, Rasulullah bisa memberikan syafaat, gitu ya, bisa memberikan porsi lebih kepada orang yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, makna Islam yang terakhir adalah hendaknya Islam, kita berislam ini adalah hasilnya berupa kemaslahatan, ya, berupa kemaslahatan, ya, kebaikan, ya, manfaat, begitu ya, solusi. Ini adalah penegasan bahwasanya semakin kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka disitulah cermin keislaman kita, ya. Di situ keislaman kita, cermin keislaman. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita jaga iman kita, karena iman itu berarti memberi rasa aman dan menjaga keamanan harta, jiwa, dan martabat orang lain. Islam itu menjadi jalan keselamatan untuk menyelamatkan diri kita dan juga orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab ini. Ada kesimpulannya, makna Islam pencerah itu ya, PENCERAH, persamaan hak, bersifat empiris, bersifat non-transaksional, cerdas, elegan, realistis, adanya tanggung jawab, dan hasilnya berupa kemaslahatan. Sekian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang benar datangnya dari Allah SWT. Dan apabila ada kekurangan, semuanya itu adalah kekurangan dari kami pribadi sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.